A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Judul kali ini kembali kita buat tiba-tiba. Tiba-tiba Pendeta Risuli Lubis meminta sebahagian uang yang untuk Palestina itu dibagikan untuk jemaatnya ya. Tiba-tiba aja ini sahabat. Kemarin tiba-tiba ada suara azan berkumandang di channelnya Pendeta Risuli Lubis ini. Besok kita bikin judul tiba-tiba lagi. Tiba-tiba Pendeta Risuli Lubis gila. Tapi gilanya ini sebetulnya bukan tiba-tiba ya, sudah direncanakan sejak awal. Sejak awal kemunculannya di dunia per-YouTuber ini. Kita melihat gila demi kegilaan dari seorang pendeta Risuli Lubis ini, sahabat. Saya tunjukkan nanti ya salah satu kegilaan yang sangat spektakuler atau sepak teler dari pendeta Risuli Lubis ini. Jadi ini aneh saja ya ketika ada seorang pendeta Risuli Lubis ya yang selama ini mereka ini ketahuan membela Israel dan tidak suka dengan Palestina dan bahkan mereka juga sering mengata-ngatai kita umat Islam yang membela Palestina ini. Dengan berbagai cara mereka akan pasang badan untuk Israel dan dengan berbagai cara pula mereka akan menghinakan kita yang membela Palestina ini. Dan bahkan tak jarang mereka juga sering kita temui para oten ini menghina pemerintahan kita ya. Terutama itu si pendeta Geger. Siapa? Pendeta Kuman nggak pernah mandi. Itu adalah pendeta Geger namanya sahabat. Karena judul di video itu Geger semua tuh. Sama seperti otaknya. Ya, judul video yang dibuat oleh si Effendi Usman itu semua tuh lihatlah kalau nggak percaya, ya. Geger, geger, sikit-sikit geger, sikit-sikit geger, geger kok sikit-sikit. Itu aja judul yang dibuatnya ya. Sekarang geger pula ini, ya. Pendeta Risuli Lubis meminta sebagian uang donasi untuk Palestina itu diberikan kepada jemaatnya. Ya. Jadi mereka ini seperti menjilat air ludahnya sendiri. Kemarin menghina pemerintah yang membela Palestina. Indonesia ini akan menyesal karena telah mengutuk perbuatan Israel. Macam-macam lah itu ya sahabat ya, macam-macam itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan video tiba-tiba ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelayanan gereja tanpa tembok tetap terus berjalan. Ini nggak jauh dari MK soalnya. Ya, kita doakan gereja tanpa tembok Sri Pintu. Nanti di hari Kamis ini banyak jiwa-jiwa yang hadir, yang kumpul, ya, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Di sini saudara pelayanan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kasih like ya, like supaya ini menyebar. Saya berharap bisa ditonton Presiden, bisa ditonton oleh Menlu, ditonton oleh Menteri Sosial, sehingga sebahagian yang mau dikirim ke Palestina disisihkan untuk negara kita, untuk Indonesia, khususnya anak-anak jalanan ya, karena mereka adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang perlu bantuan pertolongan dari negara. Memang mereka tidak ngotot, ya, mereka tidak demo, mereka tidak paksa pemerintah untuk nolong mereka, karena mereka sudah mendapat pertolongan dari Yesus. Ya, mantap ya, nama gerejanya Gereja Tanpa Tembok. Pendetanya muka tembok. Gereja Tanpa Tembok, 1000 pintu. Pendetanya muka tembok, bentuk hantu. Ini adalah kalimat paling santun ya sahabat untuk orang yang selama ini kita tahu selalu menghina Islam. Selalu menghina kita yang membela Palestina. Kan jadi aneh ya kalimat terakhirnya, ya mereka tidak memaksa, mereka tidak meminta karena mereka sudah dibantu, sudah ditolong oleh Yesus. Ya kalau sudah ditolong oleh Yesus ngapain minta bantu lagi? Ya kalau begitu jangan mengatasnamakan mereka. Ini berarti atas nama Anda sendiri ini. Mereka tidak minta bantu kan? Mereka tidak minta tolong kan karena sudah ditolong oleh Yesus. Berarti yang minta bantu di sini adalah Anda, kubis. Anda yang minta bantu. Itu makanya nomor rekeningnya itu sahabat selalu dicantumkan di layar itu ya.
Nah, inilah orang yang selalu menggunakan orang lain, memanfaatkan orang lain, kemiskinan orang lain, ya, orang-orang yang hidupnya telantar. Padahal ini sudah diatur oleh negara dan sudah dibantu oleh negara sebetulnya. Tapi si Ongo ini memanfaatkan orang ini bisa diproses ini ya. Memanfaatkan orang-orang ini untuk mengambil keuntungan. Nah, nanti dikirim ke nomor rekeningnya. Anda bisa jamin uang yang masuk ke nomor rekeningnya itu bisa dia salurkan kepada orang-orang ini. Ya, yang jumlahnya itu lumayan banyak ya, katanya itu sampai ribuan sahabat. Nah, coba bayangkan itu. Akan berbeda nanti kalau misalnya bantuan itu dikirim ke yayasan, bukan ke rekening pribadi. Percayalah sahabat ya, uang kalau sudah masuk ke dalam rekening pribadi itu, maka itu akan tiba-tiba sahabat, tiba-tiba lenyap. Nah, jadi jelas ya, berarti bukan mereka yang minta bantu, bukan mereka yang minta tolong. Mereka sudah ditolong oleh Tuhannya. Yang minta bantu dan minta tolong itu adalah pendeta ini. Karena memang dialah yang selama ini ngemis-ngemis itu, selalu minta uang jemaatnya. Meskipun sudah pakai Pajero, tapi si Ongo tetap saja ngemis kepada jemaatnya. Nggak percaya? Nah, ini videonya. Bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Betul-betul muka tembok sahabat, sampai menggigil gemetaran suaranya itu untuk mengeluarkan uang jemaatnya. Ya, ini namanya memperkaya diri ini. Ya, namanya perampasan, ya. Rampasan secara halus, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan pelayanan, menggigil suaranya. Coba bayangkan itu ya. Dari kemarin kita hanya bisa membayangkan ya sahabat. Karena memang ini tidak lazim kita temukan di Islam itu. Ya, pemuka-pemuka agama kita tidak lazim yang seperti ini. Dan bisa dikatakan tidak ada para ulama yang seperti ini. Berbanding terbalik, sahabat. Ulama-ulama besar di kita itu sangat karismatik ya. Orangnya berkarisma, orangnya disegani, dan tidak pernah minta-minta uang kepada para jemaatnya. Berbanding terbalik dengan mereka, semakin besar status kependetaan mereka, semakin bergetar suaranya untuk mengeluarkan uang jemaatnya. Baru-baru ini kan viral ya, semua yang besar, termasuk yang berbadan besar, meminta uang kepada jemaatnya. Ada lagi satu yang dulu badannya besar, sekarang sudah mengecil, yaitu Udin Lato-Lato Tak Berfungsi. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah. Sebulan walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya. Dikirim semuanya. Uang nggak juga terkumpul kan, udah susah payah berkuras kayak gini kan. Duit kapan datangnya nih kan. Main game yuk, nanti dapat 7M katanya kan. Ganas ya sahabat, sangat ganas ini, lebih ganas lagi daripada tumor ganas. Tiap hari katanya, pokoknya rutin 20.000 atau berapalah semuanya kirim ke rekening saya, BCA saya atas nama Udin Ibrahim gitu. Sangat ganas sahabat. Saking ganasnya makanya burung itu nggak bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.